절대 잘못했다 내 숙이야. Dan hai, kadang rasa sakit gak selalu diakhiri dengan air mata. Ada yang memilih diam, ada yang memilih pergi, tapi ada juga yang memilih membalas. Kali ini gue bakal ngajak lo ngelihat sisi lain dari karakter wanita, bukan yang lembut atau pasrah, tapi mereka yang tersakiti dan berubah jadi bayangan paling gelap buat orang-orang yang udah ngerusak hidupnya. Jadi siap-siap, inilah 7 film Korea tentang balas dendam wanita yang gak cuma nangis, tapi ngebales habis. Ballerina. Coba bayangin, lo punya sahabat yang udah lo anggap kayak keluarga sendiri. Orang yang selalu ada waktu lo jatuh, dan dia jadi satu-satunya alasan buat lo masih bisa tersenyum di dunia yang kelam ini. Tapi suatu hari, lo dapat kabar kalau dia mati. Bukan karena kecelakaan, tapi karena ada seseorang yang ngebuat hidupnya hancur. Dan dari situ, semua rasa sayang berubah jadi satu hal, dendam. Itulah inti dari film Ballerina. Film ini ngikutin kisah Ok-ju, mantan bodyguard yang hidupnya berantakan setelah kehilangan sahabatnya. Min-hee bunuh diri karena disiksa dan dipermalukan oleh seorang pria yang sadis. Dan Ok-ju ngerasa bersalah karena nggak sempat nyelamatin dia. Sampai akhirnya, dia nemuin catatan terakhir dari Min-hee. Permintaan sederhana, tapi penuh luka. Balaskan dendamku. Dari situ perjalanan berdarah dimulai. Ok-ju berubah jadi mesin pembunuh yang dingin. Dia ngelacak orang yang udah ngebuat hidup Min-hee menderita, bahkan sampai nyusup ke dunia gelap yang penuh kekerasan. Satu persatu, dia ngabisin mereka tanpa ampun. Yang keren, film ini nyajiin adegan aksi yang benar-benar bergaya. Koreografi bertarungnya rapi, visualnya indah, tapi brutal, dan atmosfernya kelam banget. Setiap langkah, Ok-ju kayak tarian balet di tengah lautan darah. Elegan, tapi mematikan. Ballerina bukan cuma cerita balas dendam biasa, tapi juga tentang kehilangan, rasa bersalah, dan cinta antar sahabat yang bahkan kematian pun gak bisa hapus. Dan pas lo lihat gimana Ok-ju nuntasin dendam itu sampai akhir, lo bakal sadar, kadang keadilan gak datang dari pengampunan, tapi dari tangan seseorang yang udah gak punya apa-apa lagi buat kehilangan. The Villainess. Coba bayangin, lo tumbuh di dunia dimana lo gak punya pilihan lain selain jadi pembunuh. Dilatih buat gak punya rasa takut, gak punya belas kasihan, dan yang paling parah, gak punya kendali atas hidup lo sendiri. Itulah yang dialamin So-hee, tokoh utama dalam film The Villainess. Dari kecil So-hee udah hidup di jalanan, sampai akhirnya dia direkrut sama organisasi rahasia yang ngajarin dia cara bertarung, membunuh, dan bertahan hidup. Buat menebus kebebasan, dia harus kerja sebagai agen pembunuh selama 10 tahun. Tapi semua berubah waktu masa lalunya balik ngehantui. Masa lalu yang dipenuhi darah, pengkhianatan, dan cinta yang gak seharusnya ada. Film ini dibuka dengan adegan pembuka yang gila banget. Lo bakal langsung dibombardir sama aksi POV berdurasi panjang yang bikin jantung lo loncat. Kayak lo sendiri yang lagi ngebunuh puluhan orang di lorong sempit tanpa jeda nafas. Setelah itu cerita berubah lebih personal tentang So-hee yang cuma pengen hidup normal, punya keluarga kecil, dan ngerasain cinta. Tapi sayangnya, dunia yang ngebentuk dia nggak pernah ngasih kesempatan buat itu. Pelan-pelan rahasia masa lalunya kebuka tentang siapa dia sebenarnya, siapa yang dia bunuh, dan siapa yang udah ngancurin hidupnya dari awal. Dan pas semua kebenaran akhirnya terungkap, lo bakal ngerti kenapa dia terpaksa ngelakuin itu semua. Bukan karena dia jahat, tapi karena dunia memaksa dia jadi begitu. Film ini brutal, penuh darah, tapi juga indah banget. Setiap adegan aksinya kayak tarian kematian yang dikoreografi sempurna. Tapi di balik itu, ada sosok wanita yang cuma pengen dicintai tanpa harus ngorbanin jiwanya. Dan waktu dia akhirnya ngebales semua orang yang udah ngelukain dia, lo bakal ngerasa puas sekaligus kosong. Karena di akhir, yang tersisa dari So-hee cuma satu hal, amarah yang udah gak bisa disembuhin. 거 아니야. The Witch Part 1. Coba bayangin kalau lo hidup tenang, jadi cewek biasa di desa. Tapi ternyata masa lalu lo bukan yang selama ini lo kira. Ternyata lo bukan orang biasa, melainkan hasil dari eksperimen rahasia.
senjata hidup yang diciptain cuma buat ngebunuh. Dan semua orang yang dulu ngebentuk lo, sekarang balik buat ngejar lo kembali. Itulah kisah gila yang disajikan di The Witch Part 1. Film ini ngikutin kisah Jayon, gadis polos yang tinggal di pedesaan bareng orang tua angkatnya. Dia tampak normal, rajin, sopan, dan berprestasi. Tapi suatu hari, dia ikut audisi TV dan tampil di depan publik, bikin semua orang tahu siapa dia. Masalahnya, aksi itu malah ngebuat organisasi misterius yang dulu bereksperimen padanya sadar kalau Jayon masih hidup. Dan dari situ, hidupnya berubah jadi mimpi buruk. Orang-orang dari masa lalunya mulai datang satu persatu. Mereka nyoba nangkep dia, bahkan ngehancurin orang-orang yang dia sayang. Tapi di momen Jayon mulai kepepet, sesuatu dalam dirinya kebangun. Kekuatan luar biasa yang gak manusiawi. Dan adegan waktu dia nunjukin kekuatan aslinya tuh bener-bener brutal. Bayangin aja, cewek kecil yang tadinya lembut berubah jadi mesin pembunuh dingin. Bahkan bisa ngelumpuhin pasukan bersenjata sendirian. Tapi yang bikin The Witch Part 1 menarik bukan cuma aksinya, tapi misterinya. Film ini pelan-pelan ngebuka siapa Jayon sebenarnya, kenapa dia bisa kabur, dan apa tujuan sebenarnya dari organisasi yang nyiptain dia. Lo bakal terus nebak-nebak, tapi waktu plot twistnya muncul di akhir, semuanya kebalik total. Lo bakal sadar kalau dari awal Jayon bukanlah korban, tapi pemain utama dalam permainannya sendiri. Film ini jadi salah satu thriller aksi terbaik dari Korea karena gabungan ketegangan, misteri, dan karakter kuat yang bikin lo mikir lama setelah filmnya selesai. Dan kalau lo suka kisah balas dendam yang elegan tapi berdarah, The Witch bahkan bikin lo ngerasa puas banget. Sympathy for Lady Vengeance. Coba bayangin, lo dijebak buat ngelakuin kejahatan yang gak pernah sama sekali lo lakuin, dan lo harus ngabisin belasan tahun di penjara. Sementara orang yang sebenarnya bersalah malah hidup bebas tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Kalau lo pengen ngerasain gimana rasanya hidup dengan amarah yang lo pendam selama bertahun-tahun, lo harus nonton film ini, Sympathy for Lady Vengeance. Film ini nyeritain Lee Gum-ja, cewek muda yang baru aja keluar dari penjara setelah 13 tahun lamanya. Dulu dia dituduh menculik dan membunuh anak kecil, tapi ternyata semua itu fitnah. Pelaku sebenarnya adalah seorang guru yang kejam, orang yang dulu sempat dia percayai. Selama di penjara, Gum-ja dikenal lembut, baik hati kayak malaikat. Tapi semua itu cuma topeng. Selama bertahun-tahun, dia diam-diam nyiapin balas dendamnya. Setiap kebaikan yang dulu pernah dia lakuin punya tujuan buat dapetin kepercayaan orang lain dan buat ngumpulin sekutu yang nantinya bakal bantu dia ngebalas dendam. Begitu bebas, Gum-ja langsung mulai gerak. Dia ngelacak orang-orang yang dulu pernah nyakitin dia, sekaligus nyari anak yang dulu diambil dari hidupnya. Semua langkahnya tenang, tapi di balik tatapannya ada kemarahan yang gak bisa lagi dia sembunyiin. Dan disinilah film ini jadi dalam banget. Bukan cuma tentang ngebales dendam, tapi juga tentang rasa bersalah, keadilan, dan kehilangan kemanusiaan. Visual filmnya juga keren banget. Sang sutradara ngebungkus kekerasan dan luka batin dengan gaya visual yang lembut, nyaris puitis. Kontras antara keindahan dan kebengisan di film ini yang bikin lo ngerasa aneh. Lo pengen tutup mata, tapi lo juga gak bisa berhenti nonton. Dan ketika akhirnya Gum-ja dapat kesempatan buat ngebales dendamnya, pertanyaannya bukan lagi apakah dia menang, tapi apakah dia masih bisa diselamatkan setelah semua yang dia lalui ini. No Mercy 2019. Coba bayangin, lo punya adik perempuan yang udah lo rawat sendirian sejak kecil. Walau hidup kalian memang susah, tapi masih bisa ketawa bareng, makan bareng, dan saling jagain. Sampai suatu hari, adik lo tiba-tiba menghilang. Gak ada kabar, gak ada jejak. Dan yang tersisa cuma rasa panik, marah, dan tekad buat nemuin dia, apapun caranya. Itulah yang dialamin si kakak di film No Mercy. Film ini ngikutin kisah Park In-ae, mantan napi perempuan yang baru aja keluar dari penjara. Tapi dia belum sempat ngerasain udara bebas lama-lama karena adiknya, Yoon-hee, tiba-tiba diculik sama jaringan perdagangan manusia.
Dari situ, film ini langsung ngebut penuh emosi, aksi brutal, dan momen-momen yang bikin lo ikut gregetan. In-e nggak punya siapa-siapa buat bantuin, jadi dia nekat turun sendiri ke dunia gelap yang penuh kekerasan. Lo bakal ngeliat gimana seorang wanita yang dulu dianggap lemah, berubah jadi mesin pembalas dendam, mukulin, nyiksa, bahkan bunuh orang tanpa ragu. Semua demi nyelamatin adiknya. Yang bikin No Mercy beda dari film balas dendam lainnya adalah emosi karakternya. Film ini nggak cuma soal kekerasan, tapi juga hubungan dua saudari yang rusak karena kejamnya dunia. Dan dibalik setiap adegan brutalnya, lo bisa ngerasain cinta dan rasa bersalah yang dalam banget. Aksinya intens, penuh darah, tapi juga nyentuh. Bikin lo sadar kalau balas dendam kadang bukan soal kebencian, tapi karena rasa sayang yang udah berubah jadi luka. 계신가요? 오장석. The Call. Coba bayangin kalau lo lagi di rumah sendirian, terus tiba-tiba telepon rumah lo bunyi, tapi yang nelpon bukan dari masa sekarang, dia dari 20 tahun yang lalu. Awalnya lo mikir ini cuma kebetulan aneh, tapi makin lama lo sadar setiap kata yang lo ucapin di telepon itu bisa ngubah masa depan lo sendiri, dan disitulah mimpi buruk mulai. Jadi itulah yang terjadi di film The Call. Film ini ngikutin kisah dua wanita, Soyun dari masa kini dan Yongsuk dari masa depan. Mereka tinggal di rumah yang sama, tapi beda waktu 2 dekade. Suatu hari, hubungan mereka nyambung lewat telepon tua yang entah kenapa bisa menembus waktu. Awalnya mereka jadi sahabat. Soyun ngasih tahu hal-hal kecil dari masa depan, dan Yongsuk bantu dia nyelamatin ibunya lewat informasi dari masa lalu. Semuanya terasa indah, sampai Soyun sadar siapa sebenarnya Yongsuk. Ternyata Yongsuk punya masa lalu kelam. Dia tumbuh di rumah penuh penyiksaan, dan setelah kehilangan akal, dia berubah jadi pembunuh sadis. Dan waktu dia tahu kalau masa depan bisa dia ubah, segalanya jadi kacau. Yongsuk mulai bermain layaknya Tuhan. Dia ngebunuh orang-orang yang menghalangi, dan bahkan mulai ngancam Soyun lewat masa lalu. Lo bakal ngerasain tegang banget waktu dua dunia ini saling ngacak takdir satu sama lain. The Call tuh tipe film yang bikin lo gak bisa berhenti mikir. Kalau lo punya kesempatan buat ngubah masa lalu, apa yang bakal lo lakuin? Tapi film ini nunjukin kalau setiap perubahan punya harga, dan kadang harga itu jauh lebih gelap dari yang lo kira. Ini duel psikologis dua wanita yang terjebak antar waktu, dendam, dan rasa bersalah. Dan pas endingnya muncul, bakal bikin lo bengong, karena The Call gak ngasih jawaban pasti, cuma rasa gak tenang yang nempel lama banget di kepala lo. The Devil 2010. Coba bayangin, lo punya sahabat masa kecil yang tinggal di pulau terpencil, tempat yang kelihatannya tenang, tapi ternyata nyimpen neraka di balik senyuman orang-orangnya. Lo datang ke sana buat liburan, tapi malah nyaksiin penderitaan yang gak bakal bisa lo lupain seumur hidup. Itulah yang bakal lo rasain waktu nonton The Devil. Jadi film ini ngikutin kisah Haewon, perempuan karir yang udah muak sama kehidupannya di kota. Dia lalu mutusin buat ngunjungin teman lamanya, Boknam, di sebuah pulau kecil bernama Mudu. Awalnya tempat itu kelihatan damai banget, laut biru, udara segar, dan warga yang ramah. Tapi makin lama, lo bakal sadar kalau pulau itu bukan surga, melainkan penjara. Boknam hidup di bawah tekanan yang gak manusiawi. Dia disiksa suaminya setiap hari, dihina sama warga pulau, dan gak punya siapapun yang peduli. Bahkan Haewon yang tadinya sahabatnya pun cuma bisa diem. Semua rasa sakit itu akhirnya numpuk, sampai suatu hari sesuatu di dalam diri Boknam pecah. Dan disitulah film ini berubah total. Boknam yang lembut berubah jadi sosok penuh amarah, bawa sabit, dan mulai ngeburu orang-orang yang selama ini nyiksa dia. Setiap adegannya brutal, tapi lo nggak bisa sepenuhnya nyalain dia, karena setiap tetes darah yang jatuh terasa kayak bentuk pembalasan atas penderitaan yang udah terlalu lama ditahan. The Devil bukan cuma film balas dendam, tapi juga potret pedih tentang ketidakadilan dan diamnya orang baik. Film ini bikin lo nanya ke diri sendiri, kalau lo jadi saksi kekejaman dan lo cuma diem aja, apa lo juga nggak bersalah?
Dan itu tadi 7 film Korea tentang wanita yang gak lagi menangis tapi ngebales abis. Mereka memang bukan pahlawan, tapi juga bukan penjahat. Mereka cuma manusia yang pernah disakiti terlalu dalam. Jadi menurut lo, dari semua film tadi, siapa yang ngasih pembalasan paling satisfying? Tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa.